Yang kita fahami Bapak Ibu, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang dia tunggu, tidak ada lagi yang bisa kita berikan padanya selain daripada doa. Jadi saat ini yang paling ditunggu, yang paling diharapkan almarhum dari kita semua keluarganya, wabil khusus dari anak keturunannya, tentunya adalah doa-doa terbaik kita semua. Berapa orang tadi anaknya? Oh, satu anak. Istrinya berapa? Oh, satu tahun istri. Kerja tahun biasa double. Kemarin ceramah di kompleks PKG depannya Fakultas Teknik Unhas. Tangguh benin atau dari tenatonnya jangan ngapa di pun dari pakutangan jumlah istri. Netong biasa ruan, netong talu, netong apa. Kuna pentalu tawa benin na ya, alhamdulillah. Netong ini pun sambung. Serius kinyo. Jadi kita doakan almarhum, semoga beliau meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Moga-moga dalam perjalanannya beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan para nabi dan rasul yang mulia, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang saleh. Amin. Yang ketiga, hadir untuk bersilaturahmi, bertemu dengan sanak keluarga. Dan yang keempat, kehadiran kita sebagaimana yang sementara berlangsung, kita hadir kembali mengisi relung hati kita dengan nasihat-nasihat agama yang terkait dengan persoalan kematian. Mudah-mudahan nasihat ini insya Allah semakin melembutkan hati kita, semakin menguatkan iman kita, dan yang tak kalah pentingnya semakin menyadarkan kita akan kematian, bahwasanya mati sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak memandang tua muda, sehat sakitnya seseorang. Dan besok lusa, cepat atau lambat, siang atau malam, mau tidak mau, rela tidak rela, suka tidak suka, mati akan datang menjemput kita. Tak penting asing kini Bapak Ibu. Kuna tasere mati, tasere mati, tasere mati, tasere mati, sampai habis. Jadi penting asing kisalangan ni po. Inja tong pinaistirahat malaikat Israel pun nalabus begini. Baru ada pensiunnya. Selama ini karena masih banyak kini, luar biasa masih banyak. Tidak ada kata istirahat. Ujung-ujungnya kita juga akan mengalami kematian. Persoalan siapa yang lebih duluan naik namanya, siapa yang belakangan, ya tentunya hanya persoalan waktu. Siapa yang dulu meninggal di antara kita, siapa yang belakangan, ya itu hanya persoalan waktu Bapak Ibu. Apakah jamaahnya duluan, ustaznya di belakang, atau sebaliknya bisa juga ya, ustaznya di belakang. Kebetulan toh ini pariola kali itu nama salamat itu, nama salabonin aja busar kasih nampe ya. Insya Allah mana nanti pariola itu nama salah, nama boni busar. Tapi kalau masalah mati ya tabe sampai pariola. Inilah mati Bapak Ibu, sesuatu yang pasti, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak memandang tua muda, sehat sakitnya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yatsba'ul mayyita thalatha. Perhatikan ketika ada orang yang meninggal dunia, siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, seberapa terhormat pun dia, yatsba'ul mayyita thalatha.
hanya 3 yang mengantar dia ke kubur. Apa itu? Ahluhu, maluhu, amaluhu. Keluarga, harta, dan amal. Tapi ketika selesai dikuburkan, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 dari yang 3 itu akan kembali ke rumahnya. Yang tinggal abadi di kuburnya hanya 1. Apa yang kembali ke rumah? Ahluhu wa maluhu. Kembali ke rumah keluarga beserta dengan hartanya. Wa yabqa amalu. Yang tinggal abadi hanyalah amal perbuatannya. Jadi yang pertama kembali adalah keluarga. Bagaimanapun cintanya keluarga, bagaimanapun sayangnya keluarga, bagaimanapun sedihnya keluarga ditinggalkan, tidak ada keluarga yang rela menemani kita di kuburan, termasuk almarhum. Coba kita saksikan ini malam, luar biasa banyak jemaah yang hadir. Begitu cintanya kita kepada almarhum, dengan kematiannya yang begitu mengejutkan juga membuat kita sangat sedih ditinggalkan. Tapi sesayang-sayangnya kita, sesedih-sedihnya kita, kalau misalkan ditanya Bapak Ibu, adakah di antara jemaah sekalian yang bersedia menemani almarhum Bapak Idrus Marsuki Degau 1 malam di kuburannya? Maka ada kira-kira setelah yang kemana saya dan Ajeta dan saya kerja di kubur ya, maju bagi satu jadi relawan. Tidak ada Bapak. Jangankan 1 malam, setengah malam saja tidak ada yang sanggup. Sampainya saya jam 12 tidak ada yang sanggup. Nak boleh nampi kantong-kantongan riba. Apa juga Ibu? Padahal kantong lele na riba, tapi na pacina kasangin kay Bomang. Karena bego memala. Keluarga pasti kembali. Apalagi kembali? Maluhu, hartamu kembali. Itulah tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan Pak Bu. Jangan ki mau terperdaya dengan harta. Jangan ki mau terlena dengan harta. Sekarang zaman kita lihat, kita dipertontonkan dengan begitu vulgar. Sekarang banyak orang yang talbisunal haqqa bil batil. Itu sudah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dia tidak memandang lagi yang mana haram, yang mana halal. Semua dia tabrak, semua dia tempuh demi untuk memuaskan ambisinya terhadap harta. Padahal kalau kita mau merenung sedikit saja, sebanyak apapun harta yang kita tumpuk-tumpuk sekarang, harta yang betul-betul menjadi milik kita seutuhnya, kita bawa mati, nah temani kita kubur, nah terangi kubur tak sampai hari kiamat, hanyalah harta yang pernah kita infakkan dan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Rumah ini bagaimanapun besarnya, tanah bagaimanapun luasnya, kendaraan bagaimanapun mahalnya, aset-aset seberapapun banyaknya, zinatul hayatid dunia, sebatas perhiasan-perhiasan dunia. Meninggal bukan lagi milik kita. Perhiasan itu akan menjadi bahan rebutan orang-orang yang kita tinggalkan. Tapi meskipun harta itu kita tinggalkan begitu saja dan berpindah milik orang lain, tetap setiap butir-butir harta yang kita tinggalkan ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun bukan kita yang menikmati Pak, tetap akan dimintai setiap butir-butir harta yang kita tinggalkan minimal 2 pertanyaan. Min aina iktasabat wa fima anfaqahu. Dari mana engkau dapatkan, dari kemana saja engkau gunakan. Itu celakanya kita. Kita meninggalkan banyak harta, sedikit yang bisa kita nikmati, tapi kita akan dimintai setiap butir-butir harta yang kita tumpuk akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perhiasan Pak, dan akan yang menjadi rebutan. Ibu-ibu yang banyak kemasna. Oh ibu, kada lagi bulay. Nagkasalo-salo ito gubaling bulay benay kukulo. Ini yung biasa di pasar kata 30 sabu. Ini yung muntarong nasa cila-cila.
ibu-ibu yang banyak emasnya. Nanti kalau banyak emas. Tapi saya bata-bata tuh aku sari pun aja dulu boleh itu bukan. Bata-bata pun juga pakai boleh tak narioloangan jadi mati naburan itu. Maka emas itu akan menjadi milik dan banyak opsi tak? Bisa menjadi milik suami, bisa menjadi milik anak-anaknya. Tapi opsi yang ketiga tidak bisa juga kita pungkiri. Boleh jadi emas yang kau tinggalkan menjadi milik istri bayi ini buran yang tak pernah mati. Betul tidak Pak? Nodon. Ini gibainin dari mana tadi? Walaupun ibu banyak emasnya, Israel tiba, emas ditinggal, suami menangis sebelah mata sambil mikirin siapa gantinya. Begitu. Jadi harta kembali, keluarga juga kembali, harta pasti kembali Pak. Hanjo to tanam pagisalan ni antara dari kubur ketian katempake. Nyata keluarga tamami. Nyatu mati apa na bagi dari kubur Pak? Lu aja kalau bukan pakai keranda ya pakai ambulas. Tidak ada sejarahnya orang meninggal dunia, mobilnya banyak, dinaikkan jenazahnya ke ambulas, lantas datang keluarganya marah-marah. Tengok lagi kalau beri ambulas kayak banyak mobilnya cantik mahal semua. Oto na kau mau gantar ke dari kubur ke kodok. Anjo ambulas ke poteram ni. Oto na mau gantar ke dari kubur ka. Paya pemeridan lekan rapi na sopir ka. Masalahnya nih, nenek jadi sopir. Ini sopir na susah. Nenek malam memang punya disuruh jadi sopir nampak si parwa di geri daleka. Saya bangga kapag si parwa di geri daleka na jalan menetua jalan. Tiba-tiba porasinya itu mati ya. Lupa-lupa bacaan. Mana boleh bacaan malpati atau buntul capan. Itu sama pun itu mati porasi. Keluarga kembali, harta kembali. Wa yabqa amaluh, yang tinggal abadi hanyalah amal. Maka siapkan bekal-bekal terbaik menghadapi kematian. Kita nanti dibangkitkan dari kubur, itu berdasarkan amal. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Mereka dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, terpisah-pisah. Liyuraw a'malahum, sesuai apa yang pernah mereka kerjakan semasa hidupnya. Dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya nanti, dari sisi perbuatan-perbuatan mereka itu akan terbagi menjadi 27 kelompok, 27 golongan. Semuanya ini bangkit dari kubur dengan berbagai macam bentuk wajahnya, berbagai macam bentuk tubuhnya, yang menjadi gambaran apa-apa yang pernah mereka lakukan semasa hidupnya. Jadi situ nanti kita melihat yang begini bentuk wajahnya, ini yang mereka perbuat semasa hidup. Yang begini bentuk tubuhnya, ini yang mereka perbuat semasa hidup. Dan insya Allah inilah yang akan kami jadikan pembahasan inti pada malam ini. 27 golongan manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Mudah-mudahan bisa jadi dengar sampai selesai Bapak Ibu. Insya Allah dik. Iya, ke 27 nih jadi. Saya memang kita memang siap jika tidak. Rompulan 7 nih Bapak Ibu. Guna siap jadi pada yang ya. Dibantu mama ko dengan reke.
Masalah-salah ranking itu tenang kusum. Siap tuh aja jadi. Alhamdulillah. Tapi kita yang penceramah Pak Bu itu sangat-sangat memahami apa isi hati jamaah yang sebenarnya. Jadi sekalipun Anda berkata siap, sebenarnya saya paham apa maksudnya itu insyaallah tadi. Jadi tenatonnya itu kapangulunan aku bahas ngasih ini 27 Pak. Karena kalau saya bahas di semua 27 ini sekaligus satu malam ini ya Anda puas, ya Anda puas. Tapi saya bingkas. Jadi sampai pada sini ke siapa Pak kuliah. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan diperlihatkan nanti di yaumil qiyamah. Ada sekelompok manusia bangkit dari kuburnya, bangkit dalam keadaan tanpa tangan dan kakinya. Dia tak ada lagi tangan dan tiada lagi kaki. Siapa mereka ini ya Rabb? Apa yang mereka perbuat semasa hidupnya sehingga begitu menakutkan rupa kebangkitan dari kuburnya? Maka terdengarlah seruan yang mengabarkan bahwasanya mereka yang bangkit tanpa tangan dan kakinya ini, mereka yang semasa hidupnya seringkali menyakiti hati tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya. Tunangayan tumemperis yatin nariampi ampi bala nayari kesari-sari batana. Makanya Rasulullah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka saling memuliakanlah dengan tetanggamu. Orang beriman ketika bertetangga maka dia saling memuliakan. Orang beriman ketika bertetangga maka dia saling menghargai, saling menghormati. Itu orang beriman. Siapa tahu, siapa labir, bukan malah sebaliknya. Ada tuh tetangga itu si bana SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Pak si ginawan aku nanggap sembako tetangga, nanggap sembako tetangganya naiknya saya nanggap Pak. Bodoh kita kayak di fotokopi. Ini padatan di fotokopi bisa, ini padatan di fotokopi bisa nampak dia namun julu bantuan. Hanya muka mainnya untung-untungan ikat. Ya. Ketiai pak desatan tu patan tu tiai pak dusun tapatan tetap pemerintah pusat. Pak desa pak dusun cuma nacatat ya renta. Kuna pengkat tenai arenta berarti pakai. Kuna tiap renta naik berarti belum upah. Anda belum silahkan cobalah. Fotokopi lagi kakak. Tidak perlu iri itu adalah satu dari sekian banyak penyakit hati. Iri, dengki, ujub, sombong, ria, takabur, itu penyakit hati semua. Satu saja dari penyakit hati ini bersemayam dalam diri kita, maka amal-amal yang kamu kerjakan berpotensi hangus bagaikan hangusnya kayu yang terbakar oleh api. Itu bahayanya nih karena penyakit hati. Bukan cuma merusak badan, tapi juga merusak amal. Maka jangan cuma pandai memperindah tubuh, mempercantik wajah, tapi pandai juga memperindah dan membersihkan hati. Sekarang kan zaman Pak, orang lebih fokus pada wajah. Iya tak? Saya mama nerupaya dan di Palester. Bagi di Palester ni pelamur kisah. Apa ni gosok sa ginalacyo. Lacyo ni seharusnya profil. Ini kanyang abadi ni tanan-tanan na nakurok eh. Ang panapatikungan na riyaban na. Di man tayo gagawin. Jaga hati, bersihkan hati supaya bisa saling memuliakan dengan sesama manusia. Yang kedua, ada kelompok manusia bangkit dari kuburnya. Mereka bangkit dalam keadaan tubuhnya manusia, tapi kepalanya diganti oleh Allah dengan kepala binatang. Coba Pak, mulai pundak sampai kaki manusia bentuknya, tapi ini kepala bukan lagi kepala manusia, diganti dengan kepala binatang.
Biasa gitu cini peleng kala di Indonesia. Biasa kita lihat manusia kepala naga, kepala kerbau, kepala ular. Ya kurang lebih seperti inilah nanti penampakannya nih kelompok yang kedua. Siapa mereka ini ya Rob? Apa yang mereka lakukan semasa hidupnya sehingga begitu buruk, begitu menakutkan rupa kebangkitan dari kuburnya. Terdengarlah seruan yang mengabarkan bahwasanya mereka yang bangkit dari kubur dengan tubuh manusia, kepalanya binatang, mereka yang semasa hidupnya seringkali melalaikan sholat 5 waktunya. Dia tinggalkan sholat, dia abaikan sholat, dia lalaikan sholat semau-maunya dan tidak bertaubat sampai meninggalnya. Kenapa kepalanya diganti? Kenapa tidak sama dengan kelompok yang pertama, hilangkan saja tangan dan kakinya? Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Mathalus salati fid din kamathali ra'si fil jasad. Sambayan rilalan na agamata sanra pangi ulu ribatang kalinta. Kenapa kepalanya diganti? Agama kalau diibaratkan tubuh, maka menjadi kepalanya adalah sholat. Karena sholat kepalanya agama, maka orang-orang yang melalaikan sholat semasa hidupnya itu diperumpamakan bagaikan dia berjalan tanpa kepalanya. Kalau orang tidak ada tangan kaki kan biasa ngasa jadi cinet tuh. Nato tena lima natena bangkina biasa jadi cinet. Tapi nato tena uluna. Sebagai cinet yang malu-malu dari kambalata. Biasa zaman anak-anak biasa cinet ustaz. Ang malu-malu tena liba di cinet uluna. Kau na tahu, naganapabalok ka tuwa. Kau nagadana, jago nung lepasan hindi kumain. Ito di ko pumabukas eh. Wala sa pabalok ka tuwa. Magajaga sholat. Sekarang golongan yang ketiga. Bajing pada tanri kan dia. Sila merimoy kan itu. Yang ketiga, ada kelompok manusia bangkit dari kubur. Kelompok yang ketiga ini bangkit dalam keadaan perutnya yang sangat besar. Bahkan ada yang perutnya sampai menyentuh kakinya sendiri. Dan di sekujur tubuhnya, na'udzubillah, digerogoti dengan ulat. Siapa mereka ini ya Rabb? Apa yang mereka perbuat semasa hidupnya sehingga begitu menjijikkan rupa kebangkitan dari kuburnya? Terdengarlah seruan yang mengabarkan bahwasanya mereka lah yang semasa hidupnya diberikan oleh Allah kelebihan harta. Semasa hidup rezekinya dari Allah luar biasa banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi sayang 1000 sayang. Sayang 1000 sayang. Meski banyak duit, meski banyak harta, tapi kikir dalam paku jambatan. Wal kikir, wal galang, wal faruk, wal katang. Cikalingasing apa kan? Satu saja dari 4 ini Anda miliki Pak Bu. Sifat kikir, sifat bakhil, hati-hati. Dihinakan oleh Allah dunia sampai dengan akhirat. Tapi kalau sebaliknya kita orang yang dermawan, orang yang gemar berbagi, maka insya Allah akan mengangkat derajat kita dunia sampai dengan akhirat. Itulah mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ruhnya ditempatkan oleh Allah di langit yang ke-7. Salah satu kemuliaan Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang teramat-amat dermawan. Apa dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Bapak Ibu sangat gemar bersedekah makanan. Gemar bersedekah makanan. Jadi sedekah makanan itu adalah amalan-amalan para nabi-nabi terdahulu. Sedekah makanan itu sedekah yang pahalanya cepat sampai. Begitu makanan sampai di mulut, pahalanya sampai kepada orang yang memberi. Sedekah dalam bentuk apapun.
termasuk mamaku, bunda-bundaku, kalau ada takziah selalu bawa kue, ya tak? Kan kebiasaan tak begitu. Nah, siapa yang tahun kanren juga terjawat dari lokasi ya, segitu pun jumlah pahala yang kita dapatkan. Dari rumusna, bila jai kan terjawab kirang, bila jai tongi pahala. Jadi pun nerki jai pahala, jai tongi era. Netom biasa nagana, masa nagana ustaz, ngapa kadare pun aja itu, ikaw to din terong pagkadare. Pun narot tayo lagusi ka ano gampang dulu yan to. Gampang di. Pada tidak boleh lapus lang din tampak ka. Ngapa na susakam? Begitu. Punyang era magijay man. Kakateton yung to mama kamana kemain to mama kilinyandal kang to pula masalah konsumsi. Kata di bahasa bapak-bapak ko dan pura-pura niya sehingga nangapi niya di asiri-siri ka minting. Siri-siri ka minting biasa. Minting jadi biasa tapi motor pagi. Pula menggunakan siri-siri ka. Pula motor ka sinampil. Insyaallah. Malapit ang bulan. Allah. Itu sedekah terbaik, itu sedekah makanan. Termasuk sekarang ada juga namanya yang muncul itu 2-3 tahun terakhir ini pasca corona, yang biasa kita sebutnya sedekah Jumat berkah. Nah, yang bagi-bagi makan ketika hari Jumat itu banyak juga. Nah itu bagus Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya kelapangan rezeki mau bersedekah pada hari Jumat, silahkan. Meskipun bukan sebenarnya pada hari Jumat. Tiajing karena Jumat persentonan ngandre. Nah kemana alasan yang ngandre ya? Jadi meskipun hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad boleh insya Allah sama pahalanya. Cuma kenapa kebanyakan orang mengamalkan pada hari Jumat? Karena hari Jumat hari berkumpul, mudah mendapatkan orang banyak. Dan hari Jumat banyak keberkahannya sehingga orang mengamalkan pada hari itu. Bahkan sekarang ada orang yang membuat konsep sedekah makanan yang lebih luar biasa lagi kok. Mungkin biasa sedikit dengar namanya warung makan gratis atau rumah makan gratis. Tidak ada orang sekarang itu dia buat warung makan tapi tidak berbayar, dia gratis, warung makan gratis. Kalau ini pelopornya di Indonesia ini namanya Bapak Yusuf Hamka yang sekarang jadi pengusaha jalan tol. Semenjak diamalkan itu usahanya semakin melejit. Subhanallah. Kalau di ini warung makan gratis ini kalau di daerah di Goa, naik Takala, Jeneponto, Bantai, saya belum pernah lihat itu warung makan gratis, belum pernah lihat. Kalau ketupat gratis, jadi ya, tapi malah boleh sencot. Jangan ada bawang-bawang, kalau dibalik bisa tahu. Tapi kalau di Makassar itu Pak, pernah ke Kotaya, diperhatikan saya, itu sudah ada beberapa titik-titik itu warung makan gratis. Kalau di Makassar, ya, sudah ada beberapa titik. Tapi tidak lagi kepawang kita kami alamatnya. Yang kami kesengan tu lagi. Itu bagus itu Pak, warung makan gratis. Nah kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam konsep sedekah makanannya itu seperti Rasulullah mengutamakan tetangga-tetangganya dan fakir miskin yang ada di sekitarnya. Kenapa kita mesti memperhatikan persoalan makanan tetangga-tetangga kita? Tidaklah sempurna iman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan kenyang sementara ada tetangganya yang kelaparan. Tidak sempurna iman. Maka mesti itu dipeka terhadap kondisi tetangga-tetangga kita. Nanda dinja kodon tetangga aku nih dinja nampalin, mesti diperhatikan itu. Dan itu Rasulullah amalkan. Bukan hanya pada tetangganya Muslim, bahkan Rasulullah bersedekah makanan kepada tetangga-tetangganya yang Yahudi, meskipun dia menghina Rasulullah. Itu hebatnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikisahkan jarang makan sendiri Pak. Kalau mau makan tetangganya dipanggil.
Kalau tetangganya tidak ada, keluar ke jalan cari orang supaya ada temani makan. Jadi salah satu kebiasaan baik, kalau Anda punya kelapangan rezeki, undang-undang tongnya tetangga makan sama-sama di rumah. Kasih kali kahali mo, benar nilai bakanya may panin na jaya itu undang-undangnya mau tetangga. Karena itu biasa tetangga, pacetong. Kaya bisa nakiti maribalana mo na, niya lamarina na nipalit. Dahil kanda nego kan napaka-resa. Sudah terbaik itu. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saking dermawannya Pak, Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan menyembelih binatang kemudian dagingnya dibagi-bagi. Pada puncaknya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam belum dianugerahi anak. Nabi Ibrahim belum dianugerahi anak. Pada waktu itu Nabi Ibrahim menyembelih 1.400 ekor binatang sekaligus. 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 onta. Dipotong semua, dagingnya dibagi habis. Tidak ada yang diambil secuil pun. Datanglah malaikat Jibril berwujud seorang pemuda, kemudian menghampiri Nabi Ibrahim dan memujinya habis-habisan. Hebat mentungki Nabi Ibrahim, dermawan betul. Kita sembelih banyak binatang, dagingnya dibagi habis, tak ada yang kita ambil. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Semua yang aku lakukan ini wahai pemuda, semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya dianugerahi seorang anak, kemudian ada perintah dari Allah untuk menyembelihnya, niscaya aku pun akan menyembelihnya. Dicatatlah ucapannya itu Nabi Ibrahim. Apakah ini ucapan nafsu atau ucapan wahyu? Kan pada waktu itu belum ada anaknya. Jangan sampai tidak ada anak dia nanya dia bilang begitu. Kan biasa begitu betul. Nenek dekku nyumbang. Sekian nenek dek jadi untul juga agama. Kadenya dekku kurban tonga. Kurban kadenya dekku. Sekian nenek dek na. Ia paling sibuk kerigan ng kaya kupong. Namang ngasih pada kurban ng butaan ng ada ka. Kuras sekali na. Dia na jadi nakakabia kupong. Maka diuji Nabi Ibrahim ketika dinegurai anak, ditagih janjinya, dan Nabi Ibrahim mampu melewati itu. Bayangkan Pak, 1.400 ekor, 1.000 kambing, 300 sapi, 100 onta, dipotong dibagi habis, tidak ada yang diambil. Mustahil contoh ini, mustahil betul. Kenapa saya bilang mustahil? Anjo lagi punak kurban, kita biasa tak balik. Lemong ba na 1.000 kambing dikurbankan? Ada biasa 1 ekor di kambing na kurbankan, na kurban perasaan mo. Si Kai di bembe na kurbankan. Ano lagi? Bembe TBC di po eh. Itu po kurban perasaan. Biasa nampi ni parang pambembe na kung memang ipaimang. Paimam. Sinampian na bembe ko po na libag ikipulong bagayang kunakya ulun na bangkin na bonggan na siyagam pagkonruan na. Ganipay mantakala ka mong pulong ichilaka. Bali si Bay managanatay na naman sa riyang. Jadi yang dermawan itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kikir dan bahil yang dihinakan oleh Allah. Sekarang golongan yang ke Tujuh betetan masa nampiak po. Malah menunggulan ko nang menugan ako po eh. Berapa yang Pak? Tidak pernah tahu. Dari siapa binyo? Rumpul bintang. Allah. Yang keempat itu dia kelompok manusia yang bangkit nanti dari kuburnya. Bangkit dalam keadaan bau yang sangat busuk. Jadi sanak betul. Saking busuknya kelompok yang keempat ini Bapak Ibu.
itu nanti di yaumil kiamah dia selalu terpisah dengan kelompok yang lain. Tidak ada orang-orang dari kelompok-kelompok yang lain yang mau mendekat kelompok yang keempat ini. Saking busuknya. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, seandainya satu orang dari kelompok yang keempat ini diturunkan oleh Allah ke dunia, maka seluruh penduduk dunia akan mati karena bau busuknya. Coba Pak. Jadi punah sakulu anetang sakulu sikete. Kamu nih sakulu na Pak. Punah tu sakulu mandendang kang kamu aja na tampil. Ane tenan nampilin kamu amu no manto. Betul-betul busuk orang ini kelompok yang keempat. Sehingga dia yaumil kiamah selalu menyendiri, tidak ada orang yang mau mendekati. Siapa mereka ini ya Rabb? Apa yang mereka perbuat semasa hidupnya? Terdengarlah seruan yang mengabarkan bahwasanya mereka lah kelompok anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi itu nikanai anak durhaka mangirroya tau tua, ia minta tahu kami nambutu, si butuk na butuka dipabangun salan dalam bokona karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga baik-baik kita yang masih punya orang tua. Hormati, hargai, bahagiakan sepenuh hati orang tua, pintu surga kita di dunia. Dan kita yang berstatus sebagai orang tua, tugas kita sekarang adalah mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Benteng pertahanan terakhir kita persoalan akhlak sekarang ada di rumah Pak. Kalau di rumah anak kurang pendidikan, kalau di rumah anak jauh dari agama, remonatta kalau keluar rumah. Ingat Ki, sekarang pengaruh datang kepada anak kita dari segala penjuru. Beda kita dulu masa kecil, nanti keluar rumah baru ada pengaruh, ya kan? Pergi di tempat mengaji, berbaur dengan masyarakat, pergi di sekolah, pergi di main-main, baru ada pengaruh. Sekarang tidak. Mana lalan di balaga, ya kan? Mana lalan di kamar, kan? Mana lalan di WC ya? Kalau anak dibebaskan pegang HP tanpa kontrol, tanpa batasan orang tua, maka anak kita berpotensi melihat sesuatu yang tidak pantas, berpotensi mencontoh sesuatu yang tidak pantas. Maka jangan heran sekarang karakter anak-anak kita bermacam-macam. Dulu kita takut sekali sama orang tua. Dulu kalau di rumah ada tamunya mama bapak, kita mau potong jalan di depannya, orang tua kalau mau melarang tidak mesti mengeluarkan kata-kata. Cara melarangnya orang tua dulu itu cukup dengan isyarat. Iya, muji lagu di mata Pak. Kapan mata mama bapak sudah melotot, tidak berani kita potong jalan di depan tamu. Karena kita paham, kalau mama matanya melotot, nanti kita dilarang lewat. Sekarang anak-anak kita napahnya nih kemana Pak? Biasa tak laci mi puluh sari matanya. Asulu mi puluh sari matanya, kudu nanti na padambah. Bahkan ni anak-anak pun dikucil lagi, apa jenaganya? Kenapa bertanya? Wah, mau tenaga mau kalau normal lah. Dan sekarang ingat, itu masalah orang tua itu sensitif. Jangan dipikir, oh mungkin nanti ditendang, nanti dibentak, nanti digertak, nanti dipukul, baru durhaka. Tidak. Apalagi orang tua yang sudah dalam masa perawatan, itu sensitif. Jangan dipikir nanti ditendang, baru durhaka. Tidak. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف. Ketika orang tua dalam pemeliharaan, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan ah kepadanya. Anak alang ini dia negerkan na meja nampak dengan dosa mungkin. Nego lombale ng paglebalar si ulo na dosa mungkin. Ini baru na sudah berdosa. Baru apalagi pun cece dede elele dosa menja saja dilarang. Apalagi cece dede elele egp dosa besar itu. Maka jaga orang tua. Yang ke-27 yang terakhir ini Bapak. Malah lagi bulan tukur.
Ustaz kalau ceramah selalu bilang yang terakhir Pak Bu, supaya semangat toy kode jamaah itu. Itu Ustaz kan kalau ceramah salah satu yang membangkitkan semangatnya jamaah itu kata-kata terakhir. Iya, coba perhatikan saya kalau ada ceramah. Kalau Ustaz sudah mengatakan yang terakhir, jangan tahu dulu kata bujilan ngasih modal. Nah kan bang mau kena dibagi jalan kota itu yang terakhir. Padahal 10 kali ini terakhir. Pemancing ini Pak. Tahu jangan yang terakhir. Kelompok yang ke-27. Dia kelompok manusia yang bangkit dari kuburnya dalam keadaan wajahnya yang sangat-sangat bercahaya. Saking bercahayanya sehingga di yaumil kiamah dia menjadi pusat perhatian di yaumil kiamah. Penduduk mahsyar mendekat kepadanya karena penasaran ingin tahu siapa orangnya. Jadi boleh dikata kelompok yang ke-27 ini berbanding terbalik dengan kelompok yang keempat. Kalau yang keempat dihindari, dijauhi, yang ke-27 orang pada mendekat karena penasaran ingin tahu siapa orangnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ada di kelompok itu. Kenapa nunggu kucing asing kena bagi alhamdulillah singgara mangka dia berpantap ke lompong asing di kucing lapun. Mudah-mudahan cahayanya sampai hari kiamat. Siapa yang bercahaya di yaumil kiamat? Tentunya banyak, tapi kami sampaikan 2 saja mewakili yang lain. Yang 2 ini insya Allah kami usahakan sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apa yang 2 ini? Pertama, yang bercahaya wajahnya di yaumil kiamah itu adalah mereka-mereka yang senantiasa terjaga ibadahnya. Ibadah itu banyak Bapak Ibu ya. Sholat, ibadah, puasa, ibadah haji umroh, ibadah zakat sedekah, ibadah membaca Al-Quran, ibadah berzikir, ibadah salawat, ibadah menyambung silaturahmi, ibadah. Dari banyak ibadah. Tapi ada ibadah yang seringkali kita sepelekan. Anggapan kita karena ibadah itu kecil, sehingga kita sepelekan. Padahal ketika kita berbicara persoalan ibadah, jangan lihat besar kecilnya. Sekecil apapun ibadah dalam pandangan manusia, ketika dilakukan dengan hati yang qalbun salim, dengan hati yang bersih, maka ibadah itu besar nilainya di sisi Allah. Sebaliknya pun demikian. Sebesar apapun suatu ibadah pandangan manusia, ketika dilakukan dengan qalbun maridun, dengan hati yang kotor, dengan hati yang sakit, maka ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka kerjakan ibadah sampai yang terkecil-kecil. Jalan ke, ada paku di tengah jalan, ambil ke, pindahkan di tempat yang aman. Memindahkan duri dari jalanan itu pun ibadah. Semua orang yang lewat di jalan itu selamat karena kita yang mengamankan. 1000 orang yang lewat, 1000 kita dapatkan pahala. Di depan rumah tak ada jalanan yang berlubang, jangan cuma dilihat. Ada tuh biasa Pak Bu, di depan rumahnya di berlubang banyak yang protes nah. Alaba minat protes, kenapa kan dadanan rumahnya? Kenapa kan dadanan rumah? Nanti nak kami nak aja berlubang. Padahal dalekan balana ini nakalipo. Maunya itu kita tuh timbun-timbung. Orang lewat merasakan enaknya. 1000 orang yang lewat, 1000 kita dapatkan pahala. Itu ibadah semua. Jalan ki berpapasan dengan siapa kali teman berpapasan, keluarga atau tetangga atau dengan wajah yang tersenyum, senyum juga ibadah. Maka jangan mahal-mahal senyum. Nah itu biasa itu kan pernah berpapasan di jalan. Nena pamit tetap muri, ngapa niat kamu musuh? Apa tuh ngipit kau? Nuparit kau. Padahal senyum juga ibadah. 1 kali senyum pahalanya sama dengan sedekah. Jadi kalau tidak ada uang yang bisa kita sedekahkan, minimal bersedekahlah dengan senyum. Ada peminta sumbangan datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Bu, sumbangan. Nih jodoh sebenarnya nih, tapi pacetong godongannya doi kan nih. Kalau pada tidak bisa disedekahkan pada waktu itu, minimal 3 yang kita lakukan. Pertama, doakan dia kebaikan. Ya, kalau tidak bisa dikasih, doakan dia kebaikan. Mendoakan seseorang kebaikan itu pun juga sedekah. Yang kedua, sampaikan dengan baik supaya dia tidak tersinggung.
Sampaikan dengan baik. Tade Pak, Bu. Anilwa mungkin tena pa nagkulay ikusari. Tapi mudah-mudahan amu ko na giniya, insyaallah kulay magikusari. Jadi mo ko ni simbat. Kata din nyanyi to. Ya di baju-baju gitu juga pakai terjebakis. Jadi akan kemudian sampaikan dengan baik, dan yang ketiga jangan lupa tersenyum. Ada tuh biasa tuh patina tuh panasari tuh. Napang marah-marah itu hampir. Nagamusi itu hampir. Jadi tidak ada sedekahnya. Tidak bersedekah uang, tidak juga bersedekah senyum. Padahal ini senyum ini ibadah yang paling mudah, yang paling ringan. Ditarik saja ke belakang pipi kanan, pipi kiri setengah senti. Ya apa senyum. Kalau tidak bisa tertarik sendiri ke kantor romantong, dia tanya, tertarik pakai tangan, tidak apa-apa. Itu sedekah itu. Itu senyum enaknya Pak. Sekalipun mulutmu tertutup, senyummu tetap kelihatan. Betul tidak? Mana masker ki, mana masker ki, mana cadar ki. Jangan sampai di pikiran tidak perlu saya senyum karena mulutku tertutup. Sekalipun mulut tertutup, senyum kelihatan itu. Coba nih. Iya tak? Kakak cici di mata iya. Kakak cici di mata nanti tuh berarti tak muri. Nggak tak bucin lagi. Nah, kalau larang tuh mana ngapa larang gitu. Nah pun lama-lama neka cici mata iya. Batuang kana lama-lama kita muri. Lama-lama tuh minta menjudal leka. Iya. Orang yang murah senyum gampang sipit matanya itu murah rezeki. Iya untuk Cina na bajingasin tau dalil. Kamana nas suka cici. Katina tumang kasar kayak dalil. Misalnya mungkin pendalil tak bujilan. Jadi susah menibeta Cina pun masalah rezeki. Jadi ibadah itu banyak. Apatah lagi kita yang sudah berkeluarga, yang sudah ada suami, sudah ada istri. Ibadah yang paling panjang itu rumah tangga Pak. Salat itu takbiratul ihram, salam selesai. Puasa imsak sampai iftar selesai. Haji niat tahallul selesai. Tapi kalau rumah tangga mulai ijab kabul, saksi dan imam mengatakan sah, maka dimulailah ibadah rumah tangga itu. Selama bertahun-tahun kita membangun rumah tangga, setiap apa yang kita lakukan dalam rumah tangga, selama bukan maksiat, maka nilainya ibadah. Seorang istri yang menuangkan air minum untuk suaminya, di mana dituangnya itu? Panas serong di mana? Di gelas, bukan di kepala. Ada tuh biasa kok. Ulun na orang nanti dikit, apa cita-cita surga Firdaus. Cerah. Itu istri kalau dia menuangkan air minum untuk suaminya, itu pahalanya lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah. Lebih lebih pahala daripada sambil sunnah itu. Plus ada plusnya lagi. Setiap tetes air yang masuk ke tenggorokan suamimu itu akan menjadi penggugur dosa-dosamu, wah istri. Kita ambilkan air minum suami tak betul. Dia minum itu air yang kita ambil. Setiap tetes air yang masuk ke tenggorokan suami jadi penggugur dosa-dosa untuk istrinya. Bayangkan bagi pun si cere kelai dia. Magatina ditangkas saja. Langsung matong seperti bayang baru dilahirkan. Dan atunya nak kamu konsepnya ya. Kemudian hiburan ini. Apa mau terkesinampe langsung galung kalian. Agak hiburan ini tengah apa terutama punggur batu tasya. Allah. Artinya ibadahnya istri itu ketika dia melayani suami. Makanya layani suami kita dengan baik. Biasa kita dengar itu Pak Bu. Kalau ada ceramah-ceramah, seringkali teman-teman ustadz itu menyampaikan secara tidak berimbang.
Bahwasanya katanya itu perempuan Pak lebih banyak tinggalnya di neraka. Kita biasa dengar begitu. Nabi diperlihatkan neraka dan di dalamnya kebanyakan perempuan. Sampaikan juga bahwa Rasulullah menyampaikan perempuan sebenarnya jauh lebih mudah masuk surga ketimbang laki-laki. Kita laki-laki berapa? Karena kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Istri yang tidak sholat Pak, atau istri yang membuka auratnya, maka suami ikut bertanggung jawab. Anak yang tidak sholat, anak yang bermaksiat, maka bapaknya ikut bertanggung jawab. Tapi kalau bapak yang tidak sholat, tanggung jawab sendiri. Dan tanggung kita. Kalau perempuan muda masuk surga, syaratnya cuma 4. 4 syarat ini terpenuhi, silahkan masuk surga melalui pintu surga mana saja yang ingin kau masuki. Syaratnya cuma 4. Pertama, terjaga sholat fardu 5 waktunya. Sekalipun semasa hidupnya dia tidak pernah sholat sunnah, tapi sholat fardunya terjaga, terpenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, terjaga puasa fardu Ramadannya. Sekalipun semasa hidupnya tidak pernah dia puasa sunnah, tapi terjaga puasa fardunya, terpenuhi syarat yang kedua. Jadi terjaga sholat fardu, terjaga puasa fardu. Yang ketiga, terjaga kehormatannya. Dan yang keempat ini, taat kepada suaminya. Jadi kalau mau masuk surga Bu, kuncinya cuma taat kepada suami. Di rumah harus taat. Itu mencuci bukan tugas tak, tugasnya suami. Boleh lah. Itu mencuci bukan tugasnya istri Pak, itu tugasnya suami. Memasak bukan tugasnya istri, itu tugasnya suami. Membersihkan bukan tugasnya istri, itu tugasnya suami. Mencuci, memasak, membersihkan bukan tugasnya istri, itu tugasnya suami. Tugas istri di rumah cuma tak. Jadi pun nana suruh ke sasa bulan itu sasa ke. Suruh ke palu ke. Suruh bisa pandai. Kan harus tak. Dia ini memang tugas tetapi kurang enten suruh. Bahagia anak tadi tuh. Itu pun selesai. Gora-gora. Maka layani suamimu dengan baik. Harus taat. Ada tuh istri sebagian Pak Bu itu taatnya kepada suami tergantung tanggal berapa. Nah tanggal berapa? Nah beda-beda pramugaria. Kalau misalnya di Cipun ini sama Kutana. Mana tanggal itu nak kena kau menyiru. Layani suami dengan baik, itu ibadahnya istri. Demikian pula dengan suami. Ibadahnya suami melayani keluarganya. Suami itu Pak, kalau keluar dari rumahnya mencari rezeki dengan jalan yang halal, sepanjang dia keluar dari rumah dalam keadaan ikhlas, ridho, dan di luar sana dia tidak neko-neko. Tidak neko-neko itu meliputi tenan napati hal-haloi, tenan napati gau-gauki, tenan napati jangan-jangan. Dia mampu tundukkan pandangannya pada yang bukan muhrimnya. Dia mampu jinakkan syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan. Maka sepanjang suami itu keluar dari rumahnya sampai kembali lagi ke rumahnya, setiap langkah kakinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Kita pegang saja tangannya istri kita, itu Pak ibadah. Itu enaknya kalau rumah tangga kita. Maka jangan malu bergandengan tangan. Itu biasanya karena siri-siri. Bukan salah syirik. Pelajari dulu. Orang yang belum menikah, yang belum halal, ketika dia bergandengan tangan berdosa. Bahkan seandainya diperlihatkan azabnya itu bergandengan tangan tanpa muhrim, maka dia akan lebih memilih memegang bara api ketimbang memegang tangan yang bukan muhrimnya. Nah sementara kita yang sudah halal Pak, kata Nabi, suami yang menggandeng tangan istrinya, apalagi ketika keluar bersama dari rumahnya, berguguran dosa-dosa di sela-sela jarinya. Jadi terkesir-sir di setanggalan 5. Mungkin di mari pesta ya Pak. Tanggal lagi di mana benenta. Dia mungkin dia pada pun mari tempat wisata ya sekarang. Tanggal lagi di mana benenta.
Apalagi di panamay kerimol ka. Ini panamay kerimol ka pa. Tagalajar lagi di mana benin. Sambaran na pipi. Tuh dia na. Kaya mo gusto ng bayar. Dia yamin ibadah tuh dijaga. Allah. Ibadah itu Pak. Itu enaknya rumah tangga. Istri, suaminya pamit mau keluar dari rumah. Kemudian istrinya tinggal di depan pintunya. Dia mencium tangan kanan suaminya. Satu pahala. Tangan kanan, satu pahala. Kan ada tuh biasa tahu, nak cium tongi tangan kanannya, nak cium tongi tangan kirinya. Berarti dua pahala. Ada tuh biasa paket komplit. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian kening. Ya tak? Berarti 3 pahala. Ada biasa pakai istimewa. Tangan kanan, tangan kiri, kening, kemudian pipi kanan. Berarti berapa nih? 4 pahala. Pipi kiri 5 pahala. Tidak jadi pergi kerja suami. Mau tergintang. Dan benin apa tuh gibonya nak usare begini 5 pahala. Karena tak kalah 1000 pahala. Iya yang kurang dan kurun. Jadi yang terjaga ibadahnya, mereka yang mampu mengerjakan ibadah sampai yang terkecil. Dan yang terakhir yang kedua Bapak Ibu, tahu jangan akhirnya. Yang bercahaya wajahnya di yaumil kiamah, yang terjaga silaturahminya, yang bagus hubungannya kepada sesama manusia. Salah satu tanda kebaikan seseorang semasa hidupnya bisa kita lihat pada saat meninggalnya Pak. Ketika banyak datang bertaziah dan mendoakan, maka insya Allah beliau orang yang baik. Saksikan kini malam, setiap pagi tahun nambai ke daerah, penuh di jalan, penuh dalam rumah. Begitu banyak jemaah hadir di malam bertaziah mendoakan almarhum Bapak Muhammad Idrus Marzuki Degaul. Dan inilah menjadi saksi di sisi Allah bahwa almarhum orang yang baik semasa hidupnya, keluarganya orang yang baik, sehingga ringan kata. Seandainya meninggal orang tidak baik, keluarganya tidak ada harapan, tidak mungkin hadir sebanyak ini. Sering kami dapatkan sampai di lokasi tenda besar, kursi ratusan, dimulai acara, dihitung jari jemaah. Katanya nak ceramahnya pucat. Apa nih nani bau? Kadang lagi mamun tena tahun. Sehingga kadang gentai lagi. Kadang ceramah kamu tahu itu pomar. Masa juga dalam kosong ini ceramah. Sudah jamaah kursi yang dimuliakan Allah. Wahai kursi-kursi jaga sholatmu, berbanyak ibadah. Itu begitu pomar ceramah. Maka jaga baik-baik silaturahmi. Kalau ada masalah dalam keluarga, cari solusinya. Kalaupun terpaksa putus, tidak boleh putus lebih dari 3 hari. Yang kita lihat di masyarakat bukan 3 hari Pak. Anu talu merumalang, anu tahun-tahun mau japuk minggu masalahnya, tena penerobaji. Dinasehati tidak mau diterima. Ada begitu biasa Pak. Dinasihati selalu itu jawabannya tena mustas tena mau anne parsi kanelalam minna anne loko kanelalam minna parsi kanelalam mustas anne parsi ka tembus kini maribaw ko parsi bukan lagi parisa kasarap terjadi itu ya itu silaturahmi numpang garing mantau bantu tembus kena mau. Ada biasa begitu, betul-betul keras, tidak baik. Persi mantus. Tidak mau pari-pari, kena persiku, persi mantus. Adrere, timbul apa kamu adrere. At tapukar kina nyawa akun. Atraw kami pagkarok-karok. Bukan agad nagro-garin mo. Sampai sarap terjadi, ini garingas buah ko siya roto garuk-garuk. Tapi yang paling bahaya itu ketika dia sudah katakan sampai mati. Ini bahaya Tuhan. Dia tunggu kan. Karena sampai mati. Ada apa itu? Saya naman tuloy alam. Tidak mo. Hindi po nakurangi nyo kanakanan na. Panggaukanan nyo sa ribatang ustas. Tinahanan nyo ni Kasiyat. Parisip ko sa kaya mato. Pero nga ni Parisip ka.
Ugo na iya karyolo kadoro. Nagkakaryolo kadoro. Nagkibiasa ko na kamo mo nito jawaban na eh. Kubo ko ay. Po pa na ni bawang eh. Kung nagkakadoro niya kakadoro. Pero saya biasa tinggalkan. Tapi meskipun saya tinggalkan, tetap saya mendoakan. Diba sa doakan ko dong, ya Allah, pada lalo kadoro ya Allah. Balik-balik siya. Kaya di serikat na balik ito. Tidak boleh. Masa mau sampai mati? 3 hari saja putus itu sudah dicap sebagai orang munafik. Di mana tempatnya orang munafik ketika mati tanpa tobat? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik akan ditempatkan di dasar terdalam jurang-jurang neraka. Seberapa dalam neraka itu? Ketika batu dilempar dari atasnya, maka batu tersebut 70 tahun kemudian barulah sampai ke dasarnya. Itulah dalamnya neraka. Dia yang diambilkan. Kapag kung ka nakasantal na sa sangambi pa na, mungkin dia diambilkan. Batu saja dilempar 70 tahun kemudian baru sampai. Di tempat terdalam itulah salah satu penghuninya orang munafik. Makanya Rasul ultimatum kita, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tidak akan masuk surga yang memutus silaturahminya. Tidak akan masuk surga. Jadi kemana Allah? Tidak kulang tak bersurga. Jadi kemana? Bentor kimutan ni may buntot cinta. Kita ada apa bentor nggak mati dong, bodoh. Tenang bentor. Jadi kalau tidak bisa masuk surga berarti ya, di sebelahnya surga naruh hamil. Jadi yang menyebabkan seseorang masuk neraka salah satunya gemaran yang memutus silaturahmi. Jadi kita semua mau menjadi orang-orang yang selamat, maka mari kita bersungguh-sungguh memperbanyak kebaikan dan amal soleh di sisa-sisa hidup yang Allah berikan kepada kita, dan senantiasa saat kita menyambung tali silaturahmi bagi kiampe-ampe sifat-sifat pengadakan tari falam tahu. Insyaallah dunia hidup bahagia, akhirat hidup dengan mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Toto malah berikutnya kang asing hadir sikap memenuhi kurang yang kiri malah berita ngasing, dan mohon maaf sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Boleh jadi selama penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, terlebih ketika ada kata-kata yang kami yang kasar, mohon maaf karena saya memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Demikianlah informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya. Dapatkan sampaikan langsung dari Gonto Cinde malam ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi.